Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito dengan NIM 25 12 11 6 00 10. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Askia tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah statistik dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Pada video ini, saya akan membuat tutorial uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito dengan NIM 25 12 11 6 00 10. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Askia tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah statistik dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Pada video ini saya akan membuat tutorial uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Baik, selanjutnya saya akan Selanjutnya tutorial uji T. Sebelum kita masuk ke uji T, kita lihat dulu apa itu pengertian uji T. Uji T adalah statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean yang signifan antara dua kelompok data atau antara rata-rata sampel dengan suatu nilai tertentu. Baik, sini saya sudah siapkan data dari nilai akhir semester 1 kelas 5 dan kelas 5B. Siswanya ada 15 orang. Kemudian nama siswa saya tandai dengan A1 sampai A15. Nilai kelas 5A sudah ada juga dalam kolom. Kemudian nilai kelas 5B juga sudah tersedia. Lalu saya kelompokkan nilai A dan nilai kelas 5B, dan saya memberi tanda pada kelas 5A itu angka 1 dan pada kelas 5B itu angka 2. Kemudian lanjut kita ke aplikasi SPSS. Sini ada beberapa menu yang harus kita pilih nanti dalam melakukan uji T. Pertama, ada kolom variabel new. Pada variabel view ada kolom name. Di sini kita tulis hasil. Pada kolom kedua kita tulis kelas. Dan pada kolom desimal angkanya kita ganti dengan angka 0. Kemudian angka kolom kedua juga kita ganti dengan angka 0. Pada kolom label kita isi nilai akhir semester. Sudah terisi kata view. Dan pada kolom kedua kita isi dengan kelas. Lalu kita pindah ke data view. Ini sudah ada hasil pada kolom pertama, kolom kedua kelas. Kemudian kita kembali ke data Excel, ambil blok data Excel. Kemudian copy paste, masukkan ke SPSS. Lanjut kita copy paste. Nilainya sudah kelihatan. Kemudian lanjut kita kepada menu analyze, ambil paper performance, kemudian pilih menu Nilai akhir semester pada dependent list. Kemudian pada kelas kita klik ke independent sample text. Oke. Kemudian nilai akhir semester kita masukkan kepada test variable, kemudian kelas ke action.
kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia daripada hasil dari uji T. Sebelumnya kita lihat dulu uji homogenitas. Sebelumnya kita lihat dulu interferentasi uji T. Jika nilai signifan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika signifan kurang dari 0,5 maka H0 dan H1 diterima. Jadi ini maka simpulkan jika nilainya signifannya kurang dari H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi itulah uji T yang saya sudah dilakukan. Data ini ditolak. Selanjutnya uji T. Sebelum kita masuk ke uji T, kita lihat dulu apa itu pengertian uji T. Selanjutnya uji T. Sebelum kita masuk ke uji T, kita lihat dulu apa itu pengertian uji T. Uji T adalah statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean yang signifan antara dua kelompok data atau antara rata-rata sampel dengan suatu nilai tertentu. Baik, sini saya sudah siapkan data dari nilai akhir semester 1 kelas 5 dan kelas 5B. Siswanya ada 15 orang. Kemudian nama siswa saya tandai dengan A1 sampai A15. Nilai kelas 5A sudah ada juga dalam kolom. Kemudian nilai kelas 5B juga sudah tersedia. Lalu saya kelompokkan nilai A dan nilai kelas 5B dan saya memberi tanda pada kelas 5A itu angka 1 dan pada kelas 5B itu angka 2. Kemudian lanjut kita ke aplikasi SPSS. Sini ada beberapa menu yang harus kita pilih nanti dalam melakukan uji T. Pertama, ada kolom variabel new. Pada variabel view ada kolom name. Di sini kita tulis hasil. Pada kolom kedua kita tulis kelas. Dan pada kolom desimal angkanya kita ganti dengan angka 0. Kemudian angka kolom kedua juga kita ganti dengan angka 0. Pada kolom label kita isi nilai akhir semester. Dan pada kolom kedua kita isi dengan kelas. Lalu kita pindah ke data view. Ini sudah ada hasil pada kolom pertama, kolom kedua kelas. Kemudian kita kembali ke data Excel, ambil blok data Excel. Kemudian copy paste, masukkan ke SPSS. Lanjut kita copy paste, nilainya sudah kelihatan. Kemudian lanjut kita kepada menu analyze, ambil paper conformance, kemudian pilih menu independent sample text. Oke. Kemudian nilai akhir semester kita masukkan kepada test variable, kemudian kelas kemudian klik
Oke, continue. Klik OK. Nah, ini dia daripada hasil dari uji T. Sebelumnya kita lihat dulu interferentasi uji T. Jika nilai signifan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika signifan kurang dari 0,5 maka H0 dan H1 diterima. Jadi ini simpulkan H0 nya ditolak dan H1 nya diterima. Itulah uji T yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan melaksanakan tutorialnya uji one way ANOVA. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu syarat sebelum melakukan uji ANOVA. 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor variabel independen berupa non-metrik data kategorikan. Yang ketiga, variabel data penelitian distribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama, homogen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data itu kelas 5A dan 15 orang. Kemudian ada nilai mata pelajaran PKN, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian nilainya sudah ada dalam kolom dan juga nilai bahasa sudah tersedia. Saya juga mengelompokkan nilai PKN, matematika dan bahasa Indonesia, dan saya beri kode angka 1 untuk mata pelajaran PKN dan angka 2 untuk mata pelajaran matematika, angka 3 untuk mata pelajaran PKN. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi SPSS, mana kita akan menemukan banyak menu-menu. Ini pada kolom nama kita isi dengan nilai. Kemudian kolom kedua itu mapel. Lanjut kepada desimal, kita isi dengan angka 0. Kemudian yang kedua juga 0. Pada kolom label kita isi nilai akhir semester. Kolom kedua isi kelas 5. Pada value kita buat itu pertama itu PKN, itu tabelnya PKN. Kemudian kolom kedua kita buat itu labelnya matematika. Kemudian kolom ketiga labelnya 3 itu bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke data view. Ada di sini kita ambil data Excel, kita blok,
hasil uji 1W ANOVA jika nilai signifikan lebih dari 0,5 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Nah, itulah tadi uji 1W ANOVA yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.